Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi Bang Arto. Selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali. Oke, hari minggu lagi udah ketemu seperti biasa kita mau ibadah. Kita mau nyanyi bareng, kita mau baca Alkitab, kita mau doa bareng. Dan Bang Arto berharap adik-adik semua di rumah tetap sehat ya. Tentunya tetap sehat. Bang. Adik-adiknya mungkin yang lagi masih mandi, lagi pakai baju, Iya. buru deh ke depan Buru-buru, laptopnya iya. karena kita mau mulai ibadah. Terus ajak mama papanya juga biar makin seru. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Bang Arto sama kakak-kakak guru sekolah minggu mau ngetes. Adik-adik di rumah semangat nggak ya kak? Iya. Kita mau tes pakai satu lagu, semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi satu lagu. Lagunya apa? When, When Jesus in the family. Tahu. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy Sekali lagi, when Jesus. home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy Yesus home. di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita ganti lagu ya. Oke Bang. Apa lagu kita? Dari Lagu yang kedua. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum kita mulai ibadah kita, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu hingga kami anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu boleh menerima kekuatan, kesehatan dan berkat daripada-Mu hingga kami boleh melaksanakan kegiatan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya Bapak, Engkau yang ajari kami ya Bapak, Engkau yang pimpin langkah kami, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapak, kalau ada teman-teman kami yang sedang sakit, Engkau yang jamah sakit mereka, Engkau yang angkat, Engkau yang sembuhkan mereka agar mereka boleh ikut bersukacita kembali di ibadah ini di minggu yang akan datang. Kami akan mulai ibadah ini, kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Salam anak-anak semua. Shalom, Amang. Tuhan memberkati. Semua Amang lihat pasti sukacita ya. Oke, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu. Oke, kita mau angkat satu pujian, semua jemaat berdiri, kita nyanyi satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 295.
punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gumam nada indah dan ku menyanyi bergema, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Ayat 2. Janganlah diam hai jiwaku, dan kau ragaku bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Anak-anak semua bangkit berdiri, kita akan memasuki doa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak, silakan untuk duduk. Hukum Taurat Allah bagi kita pada minggu ini terambil dari Tita ke-7. Kita sama-sama menyebutkannya Tita ke-7. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Nah, jangan engkau berzina maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Kita berdoa minta kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Oke, biar semangat semuanya bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28. Ya Yesus Tuhanku, kasihanilah aku, dengar doaku, berilah kekuatan untukku berjalan ke surga Bapa. Bila tiba ajalku, sambutlah kehadiranku, duduk di sisimu. Kita akan berdoa untuk pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, epistel atau ayat bulanan untuk kita pada bulan Mei ini sama juga yang dengan tanggal 2 kemarin,
terambil dari Titus 3 ayat 5. Titus itu ada di Perjanjian Baru. Titus 3 ayat 5, kita sama-sama mengucapkannya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian ayat bulanan, kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar, kita sama-sama mengucapkannya, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Yuk kita angkat satu pujian lagi dari buku nyanyian HKBP nomor 465. Tuhanku berkat-Mu limpah, Kau berikan padaku bagai hujan yang perlahan membasahi diriku. Aku pun dan curahkan padaku. Anak-anak semua bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita, bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Shalom adik-adik. Shalom Kak Ruth. Kak Yanti, ya benar. Kak Ruth juga namanya. Ruth. Iya. Shalom. Ini ada yang berbeda kah pagi ini? Nambah. Nambah apa nih? Nambah guru yang baru ya. Iya. Benar ya. Benar. Boleh berkenalan Kak? Halo. Halo. Kedengeran nggak suaranya adik-adik? Tukeran mic deh. Tukeran itu. Halo adik-adik semua. Hai Kak. Nama aku Oktaviani. Panggil aja Okta nanti kalau kita ketemu. Kak Okta. Iya. Aku umurnya sekarang 21 tahun. Guru si jabat, berharap bisa ketemu dengan adik-adik secepatnya ya. Amin. Kakak sekarang lagi sibuk apa Kak? Oh iya, aku sekarang lagi kuliah. Puji Tuhan udah mau selesai skripsi. Kiranya kalau adik-adik mau berdoa malam gitu boleh didoain kakaknya. Siapa tahu lulusnya cepat. Amin. Oh ya, aku tinggal di Pajajaran di Perum 3. Dari sekolah minggu yang rumahnya di Pajajaran sama. Iya. Masuk week apa itu Kak ya? Masuk weekday. Weekday. Iya nanti adik-adik kalau misalnya mau ketemu sama Kak Okta, Kak Okta. Iya di jalan misalnya lagi beli makanan. Kelihat Kak Okta,
Kak Okta Iya. gitu. Nanti aku beliin makanan sekalian. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak sama Kak Oktanya nih? Udah. Cukup ya, nanti seminggu selanjutnya kita kenalan lagi sama Kak Okta. Iya. Lalu untuk warta selanjutnya, untuk ibadah minggu depan kita masih online dan nanti di tanggal 13 pas lebarannya Kamis. Iya, jadi nanti pas lebaran kita juga ibadah loh. Ibadah apa ya? Kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Yesus Kristus. Iya, kemarin Tuhan Yesus sudah mati, disalibkan, bangkit, baru lalu naik. Nah, jadi nanti hari Minggu, hari Kamis itu kita tetap ibadah jam setengah Biasa. 9 seperti biasa 8.30 di online. Di rumah Masih saja. di rumah. Oke. Yang lain tetangga kita pada ibadah, kita juga ikut ibadah ya. Lalu untuk hari Tugas. Minggunya juga kita masih ibadah online juga. Dan untuk tugas nanti akan dikirimkan sama kakak abang sekolah minggu di grup forum sekolah minggu Rogate dan tetap dikerjakan ya adik-adik. Enggak ada ini Kak. Kita kan tanggal 5 kemarin ulang tahun gereja yang ke 30 loh. Yeay. Dan sekarang nih Kak, ada acaranya di gereja, pemotongan kue. Jadi nanti ada utusan dari sekolah minggu, tapi walaupun yang diwakilkan guru sekolah minggu nggak apa-apa ya, karena sekolah minggunya nggak bisa datang ke gereja. Jadi ada acara nanti di gereja, pemotongan. Iya, oh, iya, bisa ditonton iya. Jadi tugasnya Kak Yanti buat aja biar semua merayakan ulang tahun gereja 30. Betul. Gambar gereja aja kali ya. Boleh. Gitu loh. Iya ucapannya Selamat ulang tahun HKBP Rogate yang ke-30. Nah itu. Jadi gambarnya dibuat yang warnanya bagus, Oh iya. yang meriah. Iya, nanti difoto atau di videoin prosesnya juga boleh. Bisa Boleh aja banget. dibuat kuenya, ucapannya gitu-gitu ditambahin. Itu aja Kak tugasnya. Jadi jangan lupa di update di WA. Iya, di grup WA. Apanya? Betul. Sekian warta dari sekolah minggu. Kami kembalikan ke Amang Sinto. Kini saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan sambil kita memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh guru sekolah minggu. Kita mau mengumpulkan persembahan, kita siapkan persembahan kita yang terbaik sambil kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 332. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa yang bertatakan surga, terima kasih buat pagi hari ini Bapak masih memberikan kami napas kehidupan. Di sini anak-anak sekolah minggu KBP Rogate mengadakan kebaktian sekolah minggu. Kami sudah naikkan puji-pujian, biarlah itu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Bapa memampukan kami untuk mendengarnya, sehingga firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terpujilah nama-Mu senantiasa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah kita pada hari ini terambil dari Matius bab 28. Matius itu ada di Perjanjian Baru ya. Matius bab 28 ayat 16 hingga ayat 20. Matius bab 28 ayat 16 hingga ayat 20. Amang akan bacakan perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid ini berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Nats firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah sebagai amanat agung. Amanat agung siapa? Yaitu amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua orang yang percaya kepadanya. Jadi ini amanat agung loh. Buat anak-anak semua, buat Amang, buat guru-guru sekolah minggu ya. Awalnya amanat ini ditujukan kepada 11 muridnya, lalu diteruskan kepada semua orang Kristen di setiap zaman, yaitu sampai sama kita amanat ini ya. Nah, di sini 11 orang muridnya, karena tadi awalnya 12, tapi satu orang muridnya berkhianat yang namanya Yudas Iskariot. Jadi ya sungguh menyedihkan ya, di ayat 16 dikatakan cuma ke-11 muridnya, padahal selama 3 tahun lebih Tuhan Yesus selalu ada bersama 12 murid, tetapi sekarang hanya 11. Karena Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dan dia akhirnya mati ya, bunuh diri. Dia tidak menyesal tapi menyesalnya bunuh diri ya. Jadi itu salah ya. Jadi anak-anak semua juga janganlah menjadi murid yang sesat seperti Yudas Iskariot. Kalau kita punya kesalahan, langsung kita ingat kita harus minta ampun kepada Tuhan ya. Itu. Kemudian ayat ke-16 juga anak-anak juga bisa lihat, dikatakan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Nah, itu maksudnya mereka taat kepada perintah Tuhan. Disuruh berangkat ke Galilea, mereka mau berangkat. Jadi ini juga diingatkan kepada anak-anak semua harus taat kepada perintah Tuhan ya. Sama seperti murid-muridnya yang taat diperintahkan sama Tuhan Yesus ke Galilea, mereka semua taat. Jadi anak-anak sekolah minggu KBP Rogate juga apa yang dikatakan di firman juga harus taat. Setiap hari Minggu disampaikan tita. Nah, tadi kan ada tita jangan engkau berzina. Maksudnya ada dikatakan berbicaranya juga harus berbicara yang baik. Nah, jadi kalau ada yang keluar dari kamar mandi kata-katanya seperti yang dulu Amang bilang atau kata-kata dari kebun binatang, berarti kamu itu bukan anak yang taat ya. Itu tadi tita ke-7 dikatakan maksudnya apa? Kan di situ harus berbicaranya suci, perkataannya juga ya termasuk ya itu ya. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan harus taat ya. Kemudian ayat 18 dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi Tuhan Yesus itu rela merendahkan diri sampai mati karena Tuhan Yesus itu menerima segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi
dikatakan Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi yang berkuasa di sorga dan di bumi itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Dan juga kalau anak-anak buka di Matius 4 ayat 8-10, pernah Yesus dicobai waktu setan menawarkan seluruh kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Yesus menolak tawaran itu karena dia percaya Bapa yang di sorga memberikan kepadanya lebih dari yang setan tawarkan. Nah, jadi kalau di sini kita percaya bahwa kuasa yang di sorga dan di bumi itu ada pada Tuhan Yesus, jadi anak-anak juga harus menolak tawaran dari si setan. Tawarannya macam-macam. Teman-teman kamu itu juga bisa jadi setan ngajak kamu. Misalnya, ayo ngakunya mau pergi ke gereja dulu ya waktu sebelum online. Tapi ternyata nggak pergi ke gereja. Ayo nanti nonton-nonton main game di rumahnya sini. Ya contohnya itu. Jadi anak-anak harus menolak tawaran dari setan. Dan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita percaya Allah akan memberikan yang lebih dari yang ditawarkan oleh setan. Ya, nanti kalau kamu juga semakin lebih gede, kamu hanya bergantung kepada Tuhan Yesus, jangan lagi dengar kalau ada yang bisa bilang, kamu bisa kaya kalau kamu bisa pergi ke sini, atau kamu bisa makin tambah hebat, pergi ke dukun sana, ya. Jadi itu tawaran-tawaran setan. Kita percaya tawaran dari Tuhan itu lebih indah dan lebih besar ya daripada yang kita pikirkannya, semua anak-anak. Kemudian ayat 19 dan ayat 10, 20 dikatakan di sini, pergilah. Nah, dikatakan di sini karena itu pergilah. Nah, ini menunjukkan anak-anak kita semua, Amang juga, guru-guru sekolah minggu, kita tidak boleh hanya menunggu sampai orang luar mau datang ke gereja, tapi anak-anak juga bisa mengajak teman-temannya yang belum, ya saat ini mungkin kita online, tapi bisa kasih tahu sama teman-temannya yang belum nggak pernah rajin lagi sekolah minggu, atau mungkin tapi zaman sekarang kayaknya semua udah pakai online belajar lah, harusnya semua udah punya handphone ya, tapi kalau enggak ya boleh aja. Ayo ibadah di rumah saya jam 8:30 ibadah sekolah minggu ya, ajak mereka teman-teman yang mungkin nggak tahu, ajak, karena kita jangan tunggu orang-orang yang mau datang ke gereja, boleh ajak lagi, nanti kalau udah tatap muka aja teman-teman yang belum pernah ke gereja ya biar supaya kenal HKBP Rogate yang sudah 30 tahun ya, kita berdoa gerejanya semakin bisa lebih baik lagi. Kita percaya anak-anak semua, anak-anak sekolah minggu HKBP Rogate juga diberkati. Nah itu dia ya, jadi ajak teman-temannya, nonton online juga yuk, sekolah minggu jam sekian gitu ya. Jadi itu ditawarkan kepada teman-temannya, atau nanti kalau udah tatap muka aja sekolah minggu ya di Rogate. Nah, ada lagi dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ditekankan di sini menjadikan semua menjadi murid Yesus. Itu dikatakan juga pergi, membaptis dan mengajar. Jadi kita semua harus pergi, membaptis dan mengajar. Nah, anak-anak waktu kecil sudah dibawa sama papa sama mamanya ke gereja untuk menerima baptisan. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ingat, baptisan hanya 1 kali seumur hidup ya. Nanti kamu jangan mau diajak lagi kalau udah SMA, diajak ayo baptis di sana, baptisan kamu itu belum sah. Jangan mau ya. Sampai kamu ingat bahwa dibaptis hanya 1 kali ya. 1 kali seumur hidup. Nah, kemudian dikatakan di sini juga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita semua harus bisa mengajar mereka
tentang firman Tuhan. Nah, jadi bagaimana anak-anak bisa mengajar sedangkan kalau sekolah minggu juga malas, ya? Jadi di sini sebelum kita bisa mengajar, kita juga harus mau belajar. Rajin baca firman, ya. Sekolah minggu. Jadi kalau sekolah minggu bisa tahu, ini hari ini firmannya tentang Matius dari bab 28 ayat 16 sampai 20. Nah, bisa belajar. Jadi kalau bagaimana kamu bisa mengajarnya kalau kamu tidak pernah mendengarkan? Dan terus apalagi? Jangan cuma taunya mendengar dan belajar, tapi dipraktekkan. Itu yang utama. Sekarang banyak orang pintar, bisa teorinya begono, begini, tapi melakukan tidak mau atau dia pura-pura nggak dilakukan. Nah, jadi bagaimana anak-anak semua bisa mengajar teman-temannya yang belum kenal Tuhan kalau juga nggak mau buka firman Tuhan, nggak mau ke gereja dan tidak mau melakukannya. Yang utama itu bukan kalau kita bisa mengajar, kita juga harus bisa melakukannya, ya. Lakukan, baru nanti orang bisa lihat, ya, baru kita itu mengajarkan kepada orang lain, ya. Terus diingat janji penyertaan Tuhan Yesus, perintah untuk memberitakan Injil dalam ayat ini memang berat. Tapi Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai orang yang mau mentaati perintah itu. Jadi kalau kita mau memberitakan Injil, pasti ada gangguannya. Kalau mau ke gereja aja pasti ada ajakan, mau film, game atau apa, ya. Jadi bisa mengganggu. Atau ini juga tadi malas mungkin mau online ibadah. Jadi ada gangguan-gangguan setan kan. Nah, makanya kalau kita mau menjadi memberitakan firman, kita harus ingat ada serangan iblis, ya. Tapi jangan takut, kita percaya Tuhan Yesus selalu bersama kita. Sama seperti 11 muridnya itu awalnya kan ragu-ragu. Tetapi Tuhan Yesus meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa di sorga maupun di bumi. Dan kita juga, anak-anak, guru sekolah minggu dan amang juga, kita yang tinggal harus melaksanakan amanat agung. Amanat agung bahwa kita percaya Tuhan selalu menyertai dan menguatkan kita, ya, untuk memberitakan Injil. Jadi seperti Amang bilang, memberitakan Injil itu anak-anak dulu harus dengar firman-Nya, harus tahu, ya. Terus bagaimana lagi memberitakan Injil? Apakah anak-anak sudah melakukannya? Apa yang diperintahkan? Apakah bisa jadi contoh? Kalau nggak bisa jadi contoh, ya gimana bisa beritakan Injil, ya? Semua anak-anak ya, jadi bukan harus membacakan firman kepada teman-teman, tapi bagaimana anak-anak bisa menjadi contoh di sekolah, di rumah, dimanapun dalam keluarga, ya. Jadi semua melihat anak sekolah minggu Rogate adalah anak-anak yang taat, menjadi contoh teladan buat teman-temannya. Amin. Nah, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa senantiasa memberkati anak-anak ini, baik yang belum bersekolah, yang sudah bersekolah Bapa. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka untuk bisa menerima pembelajaran secara online. Kami juga berdoa biarlah Bapa selalu memberikan anak-anak kami ini kesehatan, jauhkan anak-anak kami ini dari semua sakit penyakit dan dari segala mara bahaya. Bapa juga selalu menjaga mereka dimanapun mereka berada. Demikian juga kami berdoa buat orang tua, biarlah Bapa selalu memberkati pekerjaan mereka dan memberikan kemampuan untuk bisa memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Demikian juga kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, Bapak senantiasa memberkati guru-guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu dalam pelayanan di Gereja KBP Rogate. Berkati mereka dalam segala pekerjaannya dan dalam segala kegiatan mereka dan juga berikan mereka kesehatan. Kami juga mengucap syukur kalau Gereja KBP Rogate sudah
Tuhan Yesus sudah tambahkan usianya menjadi 30 tahun. Biar kiranya Bapak memberkati gereja kami ini, menambahkan jemaatnya yang mau beribadah di gereja KBP Rogate, demikian juga pertumbuhan iman, semua jemaat semakin lebih baik lagi. Berkati semua dalam segala pekerjaan dan usaha. Demikian juga warganya sekitar gereja ini Bapak berkati. Kami juga berdoa bagi Amang Pendeta kami dan keluarga, demikian juga para parhalado dan segala yang melayani di gereja KBP Rogate, Bapak berkati dalam segala pekerjaan dan pelayanannya. Kami menyadari banyak dosa yang kami lakukan Bapak, ampuni agar tidak menghambat setiap berkat akan Kau berikan kepada kami. Walaupun di saat ini pandemik, kami tidak tahu kapan kami akan bertatap muka secara beribadah, tapi kami percaya Bapak selalu menjaga dan melindungi kami. Dan kami percaya sebentar lagi juga kami akan melihat bahwa kami akan beribadah secara tatap muka. Inilah doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Tes. Tes. Oke, Kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Oke, kita semuanya bangkit berdiri, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, rahmani dan cemerlang. Anak-anak semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa, Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Yuk kita bilang apa ke Amangnya? Terima kasih Amang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Happy ya, 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 yeah, adik senang jadi malam jadi cintaku semakin Tuhan melihara kami setiap hari, matahari bersinar, burung